Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sandiko Sasi MMM.Com selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Budi Susilo STMM selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Wahyu Sindu Prasetya Eskom M.Com selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Diana Fitriani SEMM selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dengan NIM 2211038845 dari program studi Sistem Informasi dengan peminatan e-Bisnis Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Perancangan Bisnis to Consumer pada UMKM Joran Kurut Custom Kuburaya. Langsung saja di sini ke latar belakang dari Joran Kurut Custom merupakan UMKM retail perlengkapan memancing di Kuburaya yang menjual produk reguler berupa peralatan memancing dan joran custom. Di sini Joran Kurut Custom menggunakan TikTok sebagai media promosi melalui konten video dan live streaming, sedangkan pemesanan itu dilanjutkan melalui pesan WhatsApp. Permasalahan yang dihadapi yaitu katalog digital belum tersaji secara terstruktur karena hanya memanfaatkan dari TikTok yang melalui konten video tanpa ada informasi detail dari satu produk tersebut yang membuat konsumen perlu bertanya ulang mengenai stok, harga, dan spesifikasi produk serta detail kebutuhan custom pada pesan WhatsApp. Ini membuat kebutuhan custom tersebut tidak terdokumentasi secara sistematis atau tidak terstruktur. Kondisi ini menunjukkan perlunya perancangan website bisnis to consumer sebagai platform yang menghubungkan aktivitas promosi melalui media sosial dengan proses pemesanan, custom joran, transaksi, pengiriman, komunikasi konsumen, dan layanan punah jual dalam satu platform B2C. Permasalahan di sini ada bagaimana merancang website bisnis consumer atau B2C pada UMKM Joran Kurut Custom. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Di sini dibatasi pada perancangan website bisnis to consumer pada UMKM Joran Kurut Custom yang mencakup katalog produk, pemesanan, kustomisasi joran, pembayaran, pengiriman, personalisasi, dan layanan punah jual. Penelitian ini tidak membahas manajemen internal UMKM secara menyeluruh seperti SDM, penggajian, akuntansi kompleks, dan pengadaan stok secara mendalam. Penelitian ini juga tidak mencakup integrasi API TikTok serta maintenance sistem setelah dirancang. Selanjutnya ada landasan teori, ini sebagai landasan untuk mendukung hasil dari penelitian. Di sini terdapat business to consumer atau B2C, selanjutnya ada perancangan platform business to consumer, selanjutnya ada perancangan input dan output, perancangan database. Di sini terdiri dari normalisasi dan entity relationship diagram atau ERD. Selanjutnya ada unified modeling language atau UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, class diagram, serta sequence diagram. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Di sini diuraikan bahasa-bahasa yang digunakan untuk membangun platform tersebut. Selanjutnya ada framework Laravel. Selanjutnya ada Rapid Application Development atau RAD sebagai metode perancangan. Dan selanjutnya ada black box testing sebagai evaluasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini bentuk dan metode penelitian. Untuk penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Untuk tujuannya itu mendalami sebuah kasus yang ada di Joran Kurut Custom. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan adalah Design Science Research atau DSR. Nah, di sini terdiri dari 7 tahapan, yaitu identifikasi masalah dan motivasi, ada penentuan tujuan solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, serta komunikasi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dengan melalui observasi secara langsung dan wawancara kepada pihak internal serta eksternal yang ada pada UMKM tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada observasi, selanjutnya ada wawancara. Di sini menggunakan wawancara semi terstruktur. Selanjutnya ada studi dokumentasi, di sini untuk mempelajari arsip-arsip data dan yang lainnya.
Selanjutnya ada hasil penelitian. Di sini didapatlah kebutuhan fungsional yang ada dari sistem yang didapat dari hasil observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Di sini didapatlah dari sisi konsumen dan sisi admin yang dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada arsitektur dan teknologi sistem. Di sini sebuah platform B2C ini dirancang dan membentuk arsitektur sebuah sistem di mana melalui pendekatan klien server. Di sini user dapat mengakses klien sebuah web browser seperti Google atau Opera dan yang lainnya. Lalu di antarmukanya itu menyesuaikan di mana user itu apakah konsumen atau sebuah admin, dan akan diolah dari sisi servernya itu dan terhubung juga dengan layanan API eksternal. Selanjutnya ada text system. Di sini teknologi yang digunakan dalam merancang website B2C. Sini dari sisi front end dapat dilihat dan back end serta integrasi dari API atau pihak ketiga. Selanjutnya ada pemodelan sistem dan basis data. Di sini pemodelan sistem disusun melalui use case, diagram, activity, sequence, dan class diagram. Serta untuk basis datanya itu dirancang melalui normalisasi sampai tahapan 3NF, lalu diuraikan dengan detail spesifikasi tabel dan dibentuklah dengan ERD, yaitu Entitas Relationship Diagram, untuk menggambarkan relasi dari sebuah sistem platform B2C. Selanjutnya ada implementasi front end, yaitu halaman depan bagian konsumen. Di sini dapat dilihat beberapa dari front end. Di sini ada beranda, ada detail dan konfigurasi custom joran, sini ada checkout, sini ada return produk. Selanjutnya ada hasil implementasi back end dari sisi admin. Di sini dibangunlah sisi dashboard untuk bagian internal UMKM. Ya, ada dashboard admin, ada konfigurasi produk custom untuk menampilkan dari produk custom tersebut. Selanjutnya ada update progress pesanan custom, ini untuk memantau dan memberikan informasi kepada konsumen. Selanjutnya ada kelola pengembalian, ini untuk mengelola pengembalian yang diajukan oleh konsumen jika terdapat kendala. Lalu di sisi admin juga untuk mengelola pengembalian tersebut. Selanjutnya ada personalisasi dan purna jual. Nah, B2C yang dirancang ini tidak hanya untuk memberikan katalog digital, tapi juga menekankan kepada personalisasi dan layanan purna jual. Di sini personalisasi terdapat pada custom joran, yaitu wadah custom joran yang menjadi fitur inti untuk memilih paket custom, komponen, warna, ring, lapisan cat, dan stiker. Ini konsumen bisa memilih sesuai dengan kemauannya dan kesesuaian yang diinginnya. Lalu ada di sisi admin itu dapat mengelola produk custom melalui konfigurasi komponen, mapping warna, dan progres produksi pesanan custom. Selanjutnya di layanan purna jual, di sini terdapat retur produk atau pengembalian, ada ulasan, notifikasi, tracking pesanan, FAQ, dan live chat sebagai pendukung dari layanan untuk setelah transaksi atau purna jual. Pada intinya itu di retur produk. Selanjutnya di konsumen dapat memantau status pesanan dan mengajukan pengembalian melalui sistem. Admin dapat meninjau pengajuan retur dan memperbarui status pengembalian. Di sini dapat dilihat beberapa custom joran sebagai personalisasi untuk konsumen, bebas menentukan kebutuhan yang ingin dibangunnya. Selanjutnya ada pengembalian sebagai layanan purna jual. Ini dari sisi admin untuk mengelola layanan tersebut.
Selanjutnya ada evaluasi. Di sini menggunakan black box testing dengan menggunakan salah satu dari black box testing itu menggunakan teknik state transition testing yang bertujuan untuk memeriksa kesesuaian perpindahan state atau status atau keadaan pada alur utama B2C. Pengujian ini tetap mengacu pada kebutuhan fungsional tetapi dibatasi pada skenario transisi yang telah ditentukan. Di sini terdapat 5 tahapan dalam penggunaan dari teknik state transition testing, yaitu mengidentifikasi states pada sistem, lalu identifikasi event dan transisi states, selanjutnya ada membuat state transition diagram, selanjutnya ada merancang test case, serta mengeksekusi test case tersebut. Oke, hasil pengujian menunjukkan terdapat 37 test case yang dirancang dan memperoleh hasil yang sesuai dari 37 tersebut. Jadi pengujian ini tidak dimaksud untuk menguji seluruh menu sistem, tetapi diarahkan pada alur utama B2C yang menyesuaikan dengan alur perjalanan dari konsumen dan dari pengelolaan dari sisi adminnya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di sini dapatlah kesimpulan penelitian ini menghasilkan rancangan website B2C Business to Customer atau B2C pada UMKM Joran Kur Custom Kuburaya yang mencakup katalog produk, pemesanan, kustomisasi joran, pembayaran, pengiriman, tracking pesanan, komunikasi konsumen, dan layanan penjual. Selanjutnya, fitur personalisasi custom joran menjadi bagian inti dari rancangan sistem karena mendukung konsumen dalam memilih paket custom, komponen, warna, lapisan, cat, stiker, dan melihat estimasi harga dan waktu pengerjaan. Selanjutnya ada layanan penjual didukung melalui fitur retur produk, ulasan, notifikasi, FAQ, live chat, dan tracking pesanan sehingga proses layanan konsumen dapat disajikan secara terstruktur dalam satu platform. Hasil evaluasi menggunakan black box testing dengan teknik state transition testing tadi menunjukkan bahwa alur utama B2C yang diuji dapat berjalan sesuai dengan skenario pengujian yang telah ditetapkan. Lalu di sini terdapat saran dari penelitian ini, yaitu pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada penguatan keamanan login pengguna seperti penerapan login Google atau autentifikasi 2 faktor guna untuk keamanan data dari sisi konsumen maupun admin. Selanjutnya ada sistem dapat dikembangkan dengan notifikasi WhatsApp otomatis agar informasi pesanan, pembayaran, pengiriman, dan layanan penjual dapat diterima konsumen secara lebih cepat melalui media WhatsApp. Untuk penelitian ini hanya menggunakan notifikasi dari email. Lalu pengembangan fitur loyalitas pelanggan dapat ditambahkan seperti poin belanja, reward atau program pelanggan aktif untuk mendukung hubungan jangka panjang antara UMKM dan konsumen. Di sini penelitian ini baru merancang pada voucher dan personalisasi serta layanan penjual. Mungkin untuk pengembangan fitur lanjutan loyalitas pelanggan ini dapat ditambahkan juga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau penyampaian dalam presentasi kali ini. Mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.